Bilangan pasal 23 ayat 27 sampai dengan 30. Akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ketujuh itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Pada hari itu janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah hari pendamaian untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Tuhan Allahmu. Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Setiap orang yang melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu, orang itu akan kubinasakan dari tengah-tengah bangsanya. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Itu harus menjadi suatu sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Mulai pada malam tanggal 9 bulan itu, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan sabatmu. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari yang ke-15 bulan yang ketujuh itu ada hari raya pondok daun bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. 7 hari lamanya kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Dan pada hari yang ke-8 kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai hari pertemuan kudus untuk mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan, yaitu korban bakaran dan korban sajian, korban sembelian dan korban-korban curahan, setiap hari sebanyak yang ditetapkan untuk hari itu. Belum termasuk hari-hari sabat Tuhan, dan belum termasuk persembahan-persembahanmu, atau segala korban nazarmu, atau segala korban sukarelamu, yang kamu hendak persembahkan kepada Tuhan. Akan tetapi pada waktu hari yang ke-15 bulan yang ketujuh itu, pada waktu mengumpulkan hasil tanahmu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada perhentian penuh, dan juga pada hari yang ke-8 harus ada perhentian penuh. Pada hari yang pertama, kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon-pohon kurma, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun, dan dari pohon-pohon gandarusa, dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu 7 hari lamanya. Kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya dalam setahun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dalam bulan yang ketujuh, kamu harus merayakannya. Di dalam pondok-pondok daun, kamu harus tinggal 7 hari lamanya. Setiap orang asli di Israel haruslah tinggal di dalam pondok-pondok daun, supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah Musa menyampaikan kepada orang Israel firman tentang hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutupi tabut hukum di dalam kemah pertemuan, dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Di atas kandil dari emas murni haruslah tetap diaturnya lampu-lampu itu di hadapan Tuhan. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah sesusun di atas meja dari emas murni itu di hadapan Tuhan. Engkau harus membubuh kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun. Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Setiap hari Sabat ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan.
itulah dari pihak orang Israel suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya. Roti itu teruntuk bagi Harun serta anak-anaknya, dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus baginya dari segala korban api-apian Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Pada suatu hari datanglah seorang laki-laki, ibunya seorang Israel, sedang ayahnya seorang Mesir, di tengah-tengah perkemahan orang Israel. Dan orang itu berkelahi dengan seorang Israel di perkemahan. Anak perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan dengan mengutuk, lalu dibawalah ia kepada Musa. Nama ibunya ialah Selomit binti Dibri dari suku Dan. Ia dimasukkan dalam tahanan untuk menantikan keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan, dan semua orang yang mendengar haruslah meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu. Sesudahnya haruslah seluruh jemaah itu melontari dia dengan batu. Engkau harus mengatakan kepada orang Israel begini, setiap orang yang mengutuki Allah harus menanggung kesalahannya sendiri. Siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Juga apabila seseorang membunuh seorang manusia, pastilah ia dihukum mati. Tetapi siapa yang memukul mati seekor ternak harus membayar gantinya, seekor ganti seekor. Apabila seseorang membuat orang sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukan kepadanya. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi, seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya. Siapa yang memukul mati seekor ternak, ia harus membayar gantinya. Tetapi siapa yang membunuh seorang manusia, ia harus dihukum mati. Satu hukum berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada orang Israel. Lalu dibawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan, dan dilontarilah dia dengan batu. Maka orang Israel melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa.